Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang baru kali ini, mata kuliah Statistika Matematika 2 untuk semester genap tahun akademik 2020-2021. Oke, mata kuliah ini sebenarnya lanjutan dari mata kuliah yang sudah kalian tempuh di semester ganjil yang lalu, yaitu Mat 1 ya. Sekarang, mulai hari ini, mulai di video pembelajaran yang pertama ini, kita akan memulai mata kuliah baru, yaitu StatMat 2. Oke, di sini masih sama, dosen pengampunya ada Bu Siti Sunendiari dan saya sendiri. Bu Ari akan mengampu untuk kelas A dan B, lalu saya akan mengampu untuk kelas C dan D. Buku teks utama, buku pengayaan, ini masih sama seperti apa yang sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya di Statmat 1. Lalu mata kuliah prasyaratnya kali ini berbeda. Kalian boleh mengambil Statmat 2 kalau tentunya Statmat 1-nya sudah diambil. Ya. Jadi saya harapkan materi di Statmat 1 dibuka lagi, video pembelajaran yang sudah saya berikan ditonton lagi, supaya kalian bisa merefresh apa yang waktu itu kita pelajari dan tidak ada kesulitan untuk materi-materi yang akan kita pelajari di Statmat 2 ini. Oke, ini komponen penilaiannya sama sebenarnya. Saya akan memperlakukan 4 komponen penilaian, ada nilai kuis, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Bobotnya seperti itu, jadi seperti biasa ya, kalau dengan saya, kalian bisa nanti di akhir ujian atau di nilai akhir, nanti kalian bisa menghitung sendiri nilai kuisnya berapa, nilai tugasnya berapa, UTS UAS-nya berapa, lalu kalian hitung apakah nilai akhirnya sesuai dengan hitungan saya atau tidak. Sehingga huruf mutu yang kalian dapat itu sesuai nggak dengan nilai yang kalian dapat. Ya, kalian kalau misalkan ternyata ada yang tidak sesuai atau menurut kalian harus mengkonfirmasi hal itu, ya silahkan tanyakan nanti ke dosen pengampunya. Ya. Oke, apa sih yang membedakan materi di Statmat 1 dan Statmat 2? Kalau Statmat 1 di semester ganjil kemarin, kita lebih banyak berkenalan, istilahnya, berkenalan dengan apa sih yang namanya ekspektasi, apa yang namanya varias, bagaimana menurunkan distribusi-distribusi yang distribusi diskrit, baik itu diskrit maupun kontinu, yang mungkin adalah gabungan dari beberapa distribusi atau beberapa loba acak ya. Itu adalah basicnya. Nah, sekarang satu step lagi kita melangkah lebih maju lagi di materi-materi yang akan kita bahas di Statmat 2 ini apa? Yang akan kita bahas di Statmat 2 ini lebih ke arah proses statistika inferensinya. Kalau di mata kuliah yang lain, kalian tinggal melakukan analisis saja bagaimana proses melakukan penaksiran parameter, lalu melakukan pengujian hipotesis. Nah, di Statmat 2 ini akan dibahas secara teoritisnya bagaimana proses melakukan estimasi parameter, baik itu penaksiran titik dan penaksiran interval, dan juga bagaimana proses melakukan pengujian hipotesis. Ya, di sini kalau kalian lihat bahwa sudah saya tuliskan di modulnya outline materinya dari mulai pertemuan 1 sampai dengan terakhir kita ujian, itu ada 16 kali pertemuan. Di bahasan pertama, di pertemuan 1 dan 2, kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud limit distribusi, lalu ada konvergen stokastik, ada istilah-istilah statistik yang harus kalian ketahui. Lalu pertemuan 3 sampai pertemuan ke-5, kita akan bahas tentang estimasi titik, ya, estimasi atau penaksiran parameter. Di sini penaksiran parameternya adalah penaksiran parameter titik. Artinya hanya satu nilai akan kita taksir. Dengan beberapa metode, nanti di sini akan kita bahas dua metode, ada metode moment dan metode kuadrat terkecil. Oke, kayaknya ada satu lagi ya, maximum likelihood. Nanti saya cek ya. Jadi kurang lebih ada metode moment, ada metode kuadrat terkecil, ada metode maksimum likelihood atau kemungkinan maksimum. Itu adalah metode-metode yang akan kita pakai ketika kita mau menaksir sebuah parameter. Contoh yang sederhana, pada saat kita belajar di MathStat misalkan, ketika kita mau menaksir
mu atau rata-rata dari sebuah data sampel, maka kita bisa pakai nilai X bar atau X garis. Rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah dari data dibagi banyaknya data atau ukuran sampel. X bar sama dengan sigma X per N. Nah, proses mendapatkan rumus X bar sama dengan sigma X per N itu yang akan kita pelajari di StatMat 2. Ya, jadi sekali lagi, ini nanti kita banyak kaitannya yang bersifat teoritik. Lalu, bagaimana sebuah penaksir itu dikatakan baik, maka nanti akan kita pelajari di sifat-sifat penaksir. Ada tak bias, ada variasi minimum, dan ada efisien. Lalu pertemuan ke-7 dan ke-9 kita akan bahas tentang taksiran interval. Kalau tadi itu hanya titik, lalu sekarang adalah taksiran interval. Jadi nanti, ternyata untuk menaksir rata-rata itu, kalau kalian ingat di MathStat, mu itu akan berada di sekitar nilai bawah dan nilai atasnya. Ya, biasanya itu confidence interval biasanya seperti itu. Nah, di sini nanti kita mau cari tahu rumusnya apa sih untuk mendapatkan taksiran interval untuk beberapa parameter. Lalu mulai pertemuan 11 sampai ke pertemuan 14, kita akan belajar bagaimana proses melakukan pengujian hipotesis. Ada H0, ada H1, ada uji satu pihak, ada uji dua pihak, sehingga nanti didapatkan statistik ujinya tertentu. Nah, kalau di yang kuliah-kuliah sebelumnya, kalian langsung saja didapat bahwa, untuk mendapatkan atau untuk menguji hipotesis rata-rata satu populasi, misalkan, saya harus pakai uji Z, uji T, ya, seperti itu ya. Ada rumusnya, Z sama dengan X min mu per sigma, misalkan. Lalu, dan seterusnya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah proses mendapatkan statistik ujinya. Nanti ada 2 metode, ada uji terbaik dan uji paling kuasa seragam. Yang terakhir di pertemuan 15 kita akan belajar bagaimana menentukan rumus distribusi dari distribusi gamma dan beta. Bagaimana bentuk distribusi gamma dan beta sebenarnya itu juga sudah dibahas di pertemuan StatMat 1. Ya, jadi saya harapkan ketika kita mulai materi-materi baru di StatMat 2, materi yang sebelumnya di StatMat 1, kalian jangan lupain, jadi harus direview lagi, dibaca lagi, mungkin video-video saya di YouTube saya juga kalian bisa baca lagi, bisa kalian tonton lagi, supaya merefresh apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Oke, ini kontrak belajar sama karena untuk semester genap ini masih dalam suasana pandemi ya, jadi mau nggak mau kita melakukan proses perkuliahannya juga masih secara online. Jadi kita akan pakai e-kuliah, dan kalian pun sudah terbiasa sebenarnya dengan e-kuliah. Setiap pertemuan saya akan berikan modul, saya akan berikan videonya, plus juga nanti mungkin bisa kuis atau bisa tugas. Dan setiap pertemuan juga kalian wajib untuk mengisi forum nanti, plus mengisi menu absensi atau attendance ya. Jadi attendance ini nanti saya akan olah datanya, saya akan cek siapa saja sih yang ketidakhadirannya itu lebih dari 20%. Ya, jadi di sini minimal kehadiran kalian ada 80%. Lalu nanti mungkin setiap 3 kali atau 4 kali atau misalkan sebelum UTS saya akan melakukan Zoom meeting. Untuk apa? Untuk mereview materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kalian nanti bisa bertanya secara langsung hal-hal yang sekiranya masih belum difahami, ya, sebagai persiapan untuk ujian. Oke, rasanya kalau untuk yang poin-poin yang lain masih sama seperti kontrak belajar kita di StatMat 1. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya mau mengingatkan visi misi dari fakultas dan dari prodi. Kenapa ini harus saya ingatkan? Karena ini menjadi landasan kita belajar mau mata kuliah apapun. Jadi goalnya adalah untuk mewujudkan ini ya, visi dan misi prodi. Visi prodi kita adalah menjadi prodi statistika yang mandiri, maju, dan terkemuka di Asia dalam pengembangan dan penerapan statistik berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu misinya berkaitan dengan proses Tridharma perguruan tinggi. Yang namanya Tridharma ada proses pendidikan, ada proses penelitian, dan proses pengabdian masyarakat.
Ya, jadi ini adalah visi misi prodi. Jadi kalian ingat apapun yang kita pelajari pasti goalnya harus menuju ke sini supaya kita satu frame baik dosen baik mahasiswanya di mata kuliah apapun dalam rangka mewujudkan terlaksananya nanti visi dan misi prodi. Oke, ini adalah materi pertama bahasan kita di StatMat 2, kaitannya tentang limit distribusi, lalu ada konvergen stokastik, lalu ada ketidaksamaan Chebyshev. Ya, ini adalah 3 poin. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai limit distribusi. Di StatMat 1, kalian sudah banyak ya melihat ada berbagai macam variabel acak atau perubahan acak dan fungsi densitas dari masing-masing perubahan acaknya. Waktu itu kita belajar ada binomial, kalau yang diskrit ya, ada binomial, ada Poisson, ada apa lagi, ada uniform ya. Lalu kalau yang continue kalian sudah tahu apa itu distribusi normal, eksponen, distribusi gamma, beta, C kuadrat, dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu saya sempat menugaskan untuk kalian membuat resume kumpulan beberapa jenis distribusi. Nah, di antara beberapa distribusi itu, terdapat atau seringkali kita menjumpai bahwa ada sebuah perubahan acak yang fungsi distribusinya atau fungsi densitasnya itu bergantung dari bilangan positif N. Jadi ada mengandung ukuran sampel. Ada N-nya di sini ya. Ada N-nya. Misalkan, yang pertama, untuk distribusi di sini, ketika saya punya perubahan acak X, dia berdistribusi binomial N, theta, maka fungsi peluangnya atau fungsi densitasnya, kalian masih ingat, kalau fungsi peluang dari distribusi binomial berarti kombinasi nx dikali theta pangkat x dikali 1 min theta pangkat n min x. Di sini ada N-nya. Ya. Jadi bergantung pada nilai ukuran sampel atau pada N. Lalu yang kedua, kita tahu ini rata-rata. Rata-rata ketika dia adalah rata-rata dari sampel acak berukuran N dari sebuah distribusi normal, maka rata-rata pun akan mengikuti distribusi normal juga. Hanya saja ingat, beda dari parameternya ya. Parameternya mu, sigma kuadrat per N. Beda di parameter variansnya. Penurunannya udah kalian pelajari juga di StatMat 1 ya. Di sini juga mengandung N. Ini X garis berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansnya sigma kuadrat per N, sehingga kalau saya tuliskan fungsi densitasnya akan menjadi ini. Mengandung N? Ya, di sini ada N-nya. Di sini ada N-nya. Dan beberapa perubahan acak yang lain ya, ada C kuadrat, lalu ya nanti kalian bisa cross check mana saja yang mengandung N, mana saja yang tidak. Oke, jadi kalian harus perhatikan apakah fungsi densitasnya mengandung N atau tidak. Lalu di sini diingatkan lagi, ketika kita berbicara sebuah fungsi di perubahan acak, maka ada istilah yang harus kalian pahami. Ada yang disebut sebagai fungsi distribusi, ada yang disebut sebagai fungsi densitas. Jangan lupa, apa bedanya fungsi distribusi dengan fungsi densitas? Kalau dari sisi notasi, kalau fungsi distribusi selalu kita simbolkan dengan huruf kapital. F besar Y. Kalau fungsi densitas atau fungsi peluang itu F kecil. Bagaimana mencari fungsi distribusi? Maka itu nanti akan kita sesuaikan. Apakah dia diskrit atau kontinu? Kalau dia diskrit berarti harus kita sigmakan. Atau kalau dia kontinu berarti harus kita integralkan dari fungsi peluang atau fungsi densitasnya. Dan jangan lupa batas-batasnya. Namanya juga fungsi distribusi kumulatif. Berarti batas-batasnya adalah kumulatifnya. Ya. Nah, di sini untuk melihat tadi mengenai limit distribusi, saya punya definisi yang pertama. Ketika saya punya sebuah perubahan acak YN, ini adalah perubahan acak YN, dia punya fungsi distribusi. Sehingga di sini simbolnya adalah
huruf kapital atau huruf besar, fungsi distribusi fny yang bergantung pada bilangan bulat positif. Ini keywordnya, dia mengandung bilangan bulat positif n, jadi mengandung n. Dan saya punya juga fungsi distribusi fy. Kalau tadi di sini mengandung n, di sini saya nggak mengandung n, maka ketika saya limitkan limit n menuju hingga dari fny sama dengan fy, maka nanti saya bisa bilang atau bisa saya katakan bahwa yn dikatakan mempunyai limit distribusi dengan fungsi distribusinya. Ini kalau dari kata-kata dibacanya ribet ya. Kalian apa sih maksudnya? Nah, kita bisa langsung ke contoh. Untuk penjelasan-penjelasan yang lainnya, nanti kalian baca saja di modul, pelajari. Yang saya sampaikan di video ini, proses bagaimana saya bisa menjelaskan secara sederhana ya, supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya. Tapi kalau narasi atau penjelasan-penjelasan yang lain sebenarnya sudah lengkap saya tampilkan di modulnya. Oke, di sini syarat-syarat fungsi distribusi ya, ini sudah dibahas mungkin pada saat kita belajar pengantar teori peluang, bahwa fungsi distribusi itu syaratnya yang pertama adalah continue dari kanan, lalu nilai fungsi distribusi nilainya selalu dari 0 sampai 1, nilai f tahingganya adalah selalu 1, f min tahingganya adalah selalu 0 karena dia fungsi distribusi, dan seterusnya. Ini adalah syarat-syarat dari kapan kita sebut dia sebagai fungsi distribusi. Oke, di sini untuk yang contoh yang pertama, misalkan yn adalah, perubahan acaknya adalah yn, merupakan statistik order ke n. Statistik order ke n dari sampel acak berukuran n dari sebuah distribusi uniform, di mana intervalnya atau batas-batasnya itu dari 0 sampai theta. Tentukan limit distribusi dari peubah acak yn. Tadi ingat, dikatakan limit distribusi pada saat kapan? Pada saat limit n menuju hingga dari fny sama dengan fy. Oke, di contoh pertama, kita punya variabel acak yn. Itu adalah statistik order ke n. Statistik order, materi statistik order sudah dipelajari di Statmat 1. Statistik order ke n, berarti ini adalah nilai yang paling besar, ya, yn. Nah, tadi, pada saat kita mau mencari fungsi distribusi, tentunya kita harus cari dulu fungsi densitas dari peubah acak tersebut. Oke. Ketika saya punya yn, itu adalah sebuah statistik order ke n, maka saya harus cari dulu fungsi densitas untuk statistik order ke n. Itu rumusnya apa? Ya, buka lagi materi di Statmat 1, waktu itu pada saat kita berbicara statistik order, ada yang kita sebut order pertama atau Y1, lalu ada statistik order ke K, lalu ada statistik order ke N. Masing-masing ada rumusan fungsi densitasnya. Ya, diingat lagi, dibuka lagi, lalu dicek rumusnya sama enggak ya? Oke. Kalau misalkan di sini yang ditanya adalah yn, maka dia akan punya fungsi densitas ini. Saya akan misalkan gn yn. Oke, rumusnya adalah ini. N dikali f yn dikali f besar yn pangkat n min 1. Ini adalah fungsi f kecil tadi, ini adalah fungsi densitas. Lalu yang besar ini adalah fungsi distribusi. Ya, jangan terbalik antara fungsi densitas dengan fungsi distribusi. Fungsi densitasnya apa? Tadi kita tahu bahwa dia berukuran n dari distribusi uniform. Ketika yn berdistribusi uniform dengan intervalnya 0, theta, maka fungsi densitasnya apa? F yn-nya adalah 1 per, oke, misalkan, sebelum itu deh. Kalau saya punya X berdistribusi uniform,
batasnya adalah A, B. Berarti fungsi densitasnya, berarti fx-nya adalah 1 per B min A. Itu adalah fungsi densitasnya. Nah, sekarang saya punya yn-nya berdistribusi uniform dengan tadi 0, theta. Berarti yn-nya sama dengan 1 per theta kurang 0. Berarti 1 per theta. Ini adalah fungsi densitas dari distribusi uniform pada interval 0, theta. Oke. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah, ini udah dapet nih fungsi densitasnya. Yang belum kita punya adalah fungsi distribusi. Ini adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi karena ini adalah pembaca kontinu, maka harus kita integralkan. Integral dari fungsi densitasnya. 1 per theta dari mana? Ya, ini adalah fungsi densitas dari distribusi uniformnya. Oke, dyn. Lalu batasnya, karena ini mencari fungsi distribusi, maka batas atasnya akan sama seperti apa yang kita tuliskan pada saat fungsi distribusinya. Kenapa batas bawahnya 0? Karena tadi intervalnya dari 0 sampai theta, sehingga batas bawahnya adalah 0. Ya, integral 0 sampai yn 1 per theta dyn. 1 per theta tidak mengandung yn, berarti dia adalah konstanta. Integral dari konstanta berarti 1 per theta yn. Tinggal ganti batas-batasnya. Sehingga fungsi distribusinya adalah ini. Oke. Oh, sorry, ini bukan gyn ya, tapi f. Nah, tadi yang ditanya adalah statistik order ke n. Berarti ini, gyn yang mau kita cari. Gyn adalah tadi n dikali fungsi densitas dari distribusi uniform, ini, lalu dikali fungsi distribusinya, dipangkat n-1. Oke. Ini kalau saya pecah berarti n dikali theta, saya akan buka kurungnya, yn pangkat n-1 berarti yn pangkat n-1 per theta pangkat n-1. Di sini ada theta pangkat 1, di sini ada theta pangkat -1, berarti ini habis. Berarti tinggal n theta pangkat n kali yn pangkat n-1. Ini ya, sama ya. Ini adalah fungsi densitas yn, di mana yn adalah statistik order ke n. Lalu fungsi distribusinya berarti tinggal integralkan dari fungsi densitas yn yang ini, ya, sama seperti tadi, sehingga diperoleh rumusnya adalah ini. Fungsi distribusi dari yn. Tadi, suatu fungsi dikatakan punya limit distribusi kalau limit n menuju hingga dari fny itu sama dengan fy. Ya, sehingga kita udah tahu nih fungsi fny-nya adalah ini. Lalu kita limitkan. Atau saya bisa ubah ini ke dalam bentuk ini ya. Kalau saya pecah batas-batasnya, nilainya akan nilai y per n pangkat n itu antara batas-batas 0 sampai theta, lalu kalau kurang dari 0, berarti fungsi distribusinya 0, kalau lebih dari theta, maka fungsi distribusinya 1. Ya, ini sama aja. Nah, tadi harus kita limitkan, limit dari fny, maka ini harus saya limitkan. Limit dari 0, limit dari konstanta sama dengan konstanta itu sendiri, berarti limit dari 0 adalah 0, limit dari 1 ini berarti 1. Nah, sekarang limit dari y per n pangkat n. Berapa? Cara menghitung limit kalian sudah pelajari pada saat kita belajar kalkulus. Ya. Oke, limit n menuju hingga dari, ini saya pecah, yn per theta pangkat n. N-nya menuju hingga, berarti ini pembaginya theta pangkat 1, theta pangkat 2, theta pangkat 3, sampai dengan theta pangkat hingga. Sesuatu dibagi dengan sesuatu yang sangat besar, pasti hasilnya akan mendekati
0, sehingga ini nilainya adalah 0. Ya. Ini hingga ini N ya. Jadi kita lihat pembaginya bahwa theta pangkat 1 dibagi theta pangkat 2 dibagi theta pangkat 3 sampai dengan theta pangkat N, di mana N-nya menuju hingga, artinya sangat besar nanti. Sesuatu dibagi dengan nilai yang sangat besar, pasti nanti nilainya akan mendekati ke nilai 0. Sehingga kita akan punya ini nilainya 0, berarti limit N menuju hingga dari Fny adalah 0 dan 1. Oke, lalu kita ambil sebuah fungsi. Oke, ini sepertinya saya akan ganti dengan F. Ini juga biar kalian nggak bingung. Oke, saya akan ambil sebuah fungsi Fy, di mana Fy itu nilainya 0 dan 1 ketika Y kurang dari 0 dan 1 pada saat Y-nya lebih dari theta. Y kurang dari theta dan Y lebih dari theta. Oke, di sini karena limit tadi sama dengan sebuah nilai yang kita ambil, maka bisa kita simpulkan bahwa peubah acak Yn mempunyai limit distribusi dengan fungsi distribusi Fy. Ya, jadi poinnya adalah ketika limitnya sama dengan nilai tanpa dilimitkan, maka kita bisa simpulkan bahwa dia punya limit distribusi. Oke, lalu ini catatan bahwa suatu distribusi dikatakan sebagai distribusi degenerate ketika dia punya nilai peluang 1 pada sebuah titik tunggal. Ya, nilainya seperti ini tadi. Ini adalah fungsi degenerate. Titik tunggalnya adalah theta. Kalau lebih dari theta dia nilainya 1, kalau kurang dari theta dia nilainya 0. Nah, itu adalah salah satu contoh dari distribusi degenerate. Dan catatannya adalah tidak semua peubah acak Yn dia punya limit distribusi. Jadi kalau nanti hasil limit ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan 0 dan 1, maka dia dikatakan tidak punya limit distribusi. Ya, itu poinnya. Lalu untuk memperjelas lagi, kalian bisa pelajari contoh soal yang berikutnya. Saya sudah berikan beberapa contoh soal, jadi silakan kalian pahami dan pelajari bagaimana dikatakan dia punya limit distribusi dan tidak punya limit distribusi. Oke, itu bahasan yang pertama. Lalu saya akan bahas materi kita yang kedua, berbicara tentang konvergen stokastik. Oke, misalkan Fny yang tadi, ini adalah sebuah fungsi distribusi dari peubah acak Yn yang punya, di mana Yn adalah fungsi distribusi yang bergantung pada nilai bilangan positif N. Maka, kalau saya punya sebuah konstanta C yang tidak bergantung pada bilangan positif N, maka Yn dikatakan konvergen stokastik ke C jika dan hanya jika ini. Ya, ini. Yn adalah konvergen stokastik ke konstanta C jika dan hanya jika harga epsilonnya lebih daripada 0, dan berlaku juga limit ini. N menuju hingga dari peluang harga mutlak Yn min C kurang dari epsilon sama dengan 1. Ya. Tapi biasanya untuk menyelesaikan dan membuktikan fungsi ini akan lebih mudah ketika kita melakukan pendekatan lewat teorema Chebyshev atau dalil ketidaksamaan Chebyshev. Apa bunyinya? Di sini dalil ketidaksamaan Chebyshev adalah ketika saya punya peubah acak X, dia punya ekspektasinya adalah sekian, lalu dia punya variasinya adalah sekian, maka dalil ketidaksamaan Chebyshev adalah yang ini. Peluang harga mutlak X min mu, di mana mu adalah ekspektasinya, lalu K dikali sigma, sigma adalah akar dari variasinya, harus lebih besar daripada 1 min 1 per K kuadrat. Atau kebalikannya.
peluang harga mutlak X min mu lebih besar daripada K sigma, kalau tadi ini lebih kecil, sekarang adalah lebih besar, maka lebih kecil nilainya dari 1 per K kuadrat. Jadi dia komplement ya, karena kita selalu ingat bahwa nilai peluang itu minimal 0, maksimal 1. Ya. Jadi kalau saya bikin persamaan umumnya, untuk yang pertama, ini adalah peluang. Peluang harga mutlak X dikurangi, mu adalah tadi bentuk ekspektasinya, ekspektasi X, lebih kecil dari K dari akar varians X, dia lebih besar sama dengan 1 per K kuadrat. Ya, jadi bentuk ini, kalau saya bikin bentuk umum, ini sama dengan seperti ini. Jadi mau apapun itu pubacaknya, mau apapun rata-ratanya, dan apapun variansnya, kalian bisa pakai rumus yang saya tulis. Oke, contohnya. Contohnya, misalkan saya punya rata-rata di sini ya, X garis N merupakan rata-rata sampel acak berukuran N dari sebuah distribusi yang mempunyai rata-rata mu dan variasinya sigma kuadrat. Tunjukkan bahwa Xn, X garis N itu konvergen stokastik ke mu. Jadi sekarang perubahan acaknya adalah rata-rata, bukan X biasa, tapi X garis. Lalu berarti kalau tadi saya pakai rumus yang ini ya, yang saya tulis. Kalau saya punya X berdistribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, maka kalau saya punya X garis distribusinya, kalian sudah hafal, ini adalah normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat per N. Sehingga nilai nilai ekspektasi di sini akan saya ubah dengan mu. Lalu nilai varians di sini akan saya ubah dengan sigma kuadrat per N. Sehingga akan berbentuk ini. Ya. Peluang dari harga mutlak ganti variabel acaknya bukan lagi X, tapi tadi harga variabel acaknya menjadi X garis, dikurangi ekspektasi X. Ekspektasi X-nya adalah rata-ratanya, berarti mu. Kurang dari K, biarkan saja K, akar dari varians. Variansnya tadi sigma kuadrat per N. Berarti akarnya adalah sigma per akar N. Lebih besar daripada 1 min 1 per K kuadrat. Ya, jadi mau apapun variabel acaknya, kalian harus cari mu atau ekspektasi X dan varian X-nya, lalu masukin ke rumus yang ketidaksamaan Chebyshev. Lalu kalau saya misalkan ini sama dengan epsilon, maka nilai K-nya adalah ini ya. Nilai K kuadratnya adalah tinggal kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan sama dengan epsilon kuadrat dikali N dibagi sigma kuadrat. Lalu balikin lagi ke persamaan Chebyshev-nya. Tadi kita misalin ini sama dengan E. Lalu yang ini 1 per K kuadrat, ini yang ini. Sehingga persamaannya bisa saya tuliskan seperti ini. Lalu tadi syaratnya adalah limitnya ya. Dia dikatakan konvergen stokastik kalau ini. Limitnya sama dengan 1. Jadi persamaan atau tadi hasil kita pakai teori Chebyshev itu kita harus limitkan. Kalau ruas kiri dilimitkan, ruas kanan juga dilimitkan. Sehingga ini harus saya limitin, ini harus saya limitkan. Sekarang berarti limit N menuju T hingga bla 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 lebih besar daripada limit 1 tadi 1. Ya, dikurangi limit dari sigma kuadrat per epsilon kuadrat per N. Ini sama seperti tadi ya. Pembaginya ada N ya. Jadi kalau N-nya menuju T hingga sesuatu dibagi
sesuatu dibagi sebuah nilai yang sangat besar, pasti dia nilainya 0. Sehingga ini limitnya adalah 0. 1 min 0, 0. Limit dari X garis min mu kurang dari epsilon itu lebih besar daripada 1. Kita tahu bahwa nilai peluang itu nilainya antara 0 sampai 1, nggak akan lebih dari 1. Sehingga kita bisa simpulkan bentuk ini menjadi bentuk ini. Jadi limit n menuju tahingga dari peluang harga mutlak X garis min mu kurang dari epsilon itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau tadi ini ya dikatakan konvergen stokastik kalau dia punya nilai 1. Sehingga ternyata terbukti bahwa maka X garis konvergen stokastik ke nilai mu karena limit n menuju tahingganya sama dengan 1. Jadi selalu ya, kalau konvergen stokastik kita selalu bilangnya variabel acaknya apa, lalu ekspektasinya apa. Variabel acaknya konvergen ke ekspektasinya apa. Kalau di sini variabel acaknya adalah X garis, maka dia konvergen ke ekspektasi dari X garis adalah mu. Maka kesimpulannya adalah X garis konvergen stokastik ke nilai mu, karena nilai limitnya sama dengan 1. Oke, begitu dengan yang lain, kalian bisa baca contoh yang lain, lalu kalian pahami penjelasan-penjelasannya sudah saya uraikan secara rinci, mana yang dia punya limit distribusi, mana yang kita sebut konvergen stokastik, dan seterusnya. Oke, sekian video pembelajaran kita yang pertama. Untuk materi awal kita, ini masih pemanasan untuk mata kuliah statistika matematika kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.